Bagaimana jadinya jika seorang wanita cantik kaya raya memiliki hobi mengkoleksi nyawa manusia? Drama ini bercerita tentang seorang psikopat cantik kaya raya yang malah jatuh cinta pada korbannya sendiri. Namun ia melupakan satu hal, jika orang yang terbiasa diam adalah orang yang paling berbahaya. Dan saat kesabarannya habis, inilah akibatnya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan seorang pegawai asuransi bernama Wusok yang saat itu sedang membongkar sebuah praktek klaim asuransi yang telah dilakukan secara ilegal. Di mana orang yang ia hajar itu sebelumnya sudah menyuruh anak buahnya untuk sengaja melukai jarinya sendiri demi mencairkan asuransi dari pemerintah. Tindakan ilegal yang dilakukan untuk mencairkan uang asuransi bukan hanya itu saja. Seorang bocah bernama Cherin mengalami luka bakar setelah sang ibu sengaja menumpahkan air panas agar uang asuransi milik Cherin bisa cair. Wusok sangat ingin membongkar kebusukan ibunya itu. Namun Cherin memilih berbohong dengan mengatakan jika semua ini hanyalah kecelakaan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, di sebuah gedung pelelangan bernama Royal Action, kita diperlihatkan seorang staf bernama Yunji yang sedang mempersiapkan sebuah lukisan mahal yang ia anggap akan menjadi yang paling tinggi terjual. Namun tepat sebelum itu, seorang wanita bernama Sol-ah tiba-tiba merobek lukisan yang Yunji banggakan itu. Ia menjelaskan bahwa lukisan itu adalah lukisan palsu karena kini pelukis yang memiliki lukisan itu sedang stroke dan tidak mungkin bisa melukis karya baru. Mendengar hal itu, raut wajah kesal terlihat jelas di wajah Yunji yang menganggap jika Sol-ah adalah saingan terbesar untuk karirnya. Sementara itu, Wusok sedang mengunjungi aula jenazah adiknya. Yang mana diceritakan sebelum adiknya itu meninggal dunia, sang adik telah menetapkan jika penerima asuransinya adalah kekasihnya. Dan Wusok yakin jika adiknya itu meninggal bukan karena hal biasa, melainkan telah dihabisi oleh pacarnya sendiri demi uang asuransi. Dan dendam itulah yang menjadikannya kini menjadi seorang petugas asuransi yang selalu membongkar tindak-tindak ilegal. Sementara itu, acara lelang telah resmi dimulai. Han Sol-ah memimpin jalannya acara itu dengan tenang dan profesional. Karya lukis koleksi mereka terjual di harga-harga tinggi. Bahkan sebuah lukisan terjual di harga 3,5 miliar setelah tamu VVIP mereka yang bernama Mr. Baik menawarkan harga tinggi itu. Setelah acara selesai, saat jamuan ramah tamah, Yunji atau saingan Han Sol-ah terlihat masih kesal dan mabuk. Hal itu disadari oleh teman Sol-ah yang bernama Ina, yang berkata jika ia merasakan firasat buruk yang akan Yunji lakukan. Hal itu membuat Sol-ah tiba-tiba mengalami serangan panik. Dan dalam kondisi itu, Mr. Bai tiba-tiba muncul dan menyapa. Saat mereka sedang berkenalan, Yunji tiba-tiba datang menyela pembicaraan mereka. Yang hal itu membuat Mr. Baik yang memang terlihat menyukai Sol-ah sangat geram, bahkan merobek kartu nama yang diberikan oleh Yunji. Yunji yang merasa sudah kalah dari semua hal seketika masuk ke ruangan Sol-ah dan mengancam akan membongkar sebuah rahasia yang jika rahasia itu terbongkar maka karir Han Sol-ah akan tamat. Entah apa rahasia itu, yang pasti Yunji tiba-tiba menelpon Wusok dengan melaporkan bahwa kini dirinya telah mengetahui sebuah tindak pembunuhan yang telah dilakukan sengaja demi uang asuransi. 번 물면 절대 놓치지 않는다고. Mendengar hal itu, Wusok tak buang waktu. Ditemani rekannya, ia langsung mendatangi gedung Royal Action. Namun tepat setibanya di gedung itu, tiba-tiba Yunji terjatuh dari lantai atas dengan kondisi HP sedang menerima telepon dari Wusok.
Kematian Yunji itu disinyalir sebagai tindak bunuh diri karena tidak ditemukannya jejak kriminal di sekujur tubuh Yunji. Namun walau seperti itu, polisi tetap profesional dan mencari beberapa kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Polisi yang ditugaskan bernama Detektif Gong dan rekan Wusok yang bernama Yun. Mereka memeriksa beberapa keterangan dari Sol-ah yang saat itu tiba-tiba terdiam saat mereka bertanya di mana posisi Sol-ah saat Yunji mengalami kecelakaan. 타살이라는 증거 있나요? Gelagat yang mencurigakan itu, Yun langsung laporkan kepada Wusok yang kini menemukan sebuah titik merah dari kematian yang Yunji alami. Malam itu juga, Wusok langsung memeriksa akun asuransi milik almarhum Yunji. Setelahnya, ia juga memeriksa akun asuransi milik Sol-ah. Dan dari sana, ia menemukan seorang pria bernama Sung Jae. Yang mana diketahui Sung Jae telah menetapkan jika suatu hari ia meninggal dunia, maka Sol-ah adalah penerima uang asuransinya. Di sana Wusok sadar jika Sol-ah dan Sung Jae bukanlah saudara. Maka dari itu ia pun menelpon keluarga Sung Jae. Yang mana kala itu ibu Sung Jae berkata jika kini Sung Jae sudah meninggal 10 hari yang lalu. Cerita lalu menampilkan Sol-ah yang sedang menonton rekaman saat dimana Sung Jae sedang bertunangan dengan Sol-ah. Dan saat itu Sol-ah menonton rekaman itu seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Wusok akhirnya menemui dan memperkenalkan diri sebagai petugas asuransi. Ia menanyakan soal kematian Yunji. Namun Sol-ah berkata jika semua keterangan sudah ia berikan kepada polisi. Mendapatkan penolakan itu, Wusok pun menyinggung kematian Sung Jae. Yang sontak hal itu tiba-tiba membuat Sol-ah terdiam. Dalam kondisi itu, Wusok menyela dan berkata jika dirinya bisa mengendus tindakan seseorang yang sudah menukar nyawa manusia untuk sebuah uang asuransi. Tanpa kita sadari, cerita langsung bergerak memperlihatkan saat dimana Yunji tewas. Yang mana ternyata kala itu Sol-ah berada di lantai atas. Kembali ke masa sekarang, di tengah situasi panas itu, seorang pria muda bernama Ensok tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Cerita pun kembali mundur, memperlihatkan saat dimana Sol-ah ditelepon oleh Ensok tentang kematian Sung Jae. Saat itu juga Sol-ah langsung mendatangi TKP dan melihat kondisi Sung Jae yang disinyalir telah meninggal karena tenggelam. Kembali ke masa sekarang, kini Wusok sudah kembali ke kantornya. Saat itu rekannya memberitahu jika ibu Yunji tidak tahu cara mencairkan uang asuransi. Hari itu juga Wusok langsung mendatangi ibu Yunji untuk memberitahu cara mencairkan uang asuransi. Kebetulan di hari itu juga Sol-ah datang untuk mengantarkan barang-barang milik almarhum Yunji. Ibu Yunji langsung membawa Sol-ah ke kamar Yunji. Di sana, si ibu memberikan waktu agar Sol-ah bisa membawa beberapa dokumen yang berkaitan dengan perusahaan. Di momen itu, Sol-ah juga menemukan sebuah kalender yang setiap tanggalnya berisi aktivitas yang telah dilakukan oleh Sol-ah. Sol-ah yang tak ingin hal itu diketahui oleh Wusok lantas langsung mengamankannya. Setelah dari rumah ibu Yunji, Wusok menemui temannya yang seorang detektif. Kala itu si detektif memberikan video yang sebelumnya telah Wusok minta. Video itu memperlihatkan saat dimana Sol-ah mengecek TKP kematian Sung Jae. Dan saat itu mereka menemukan tidak adanya raut wajah terkejut ataupun sedih terpancar di raut wajah Sol-ah saat melihat jasad Sung Jae. Kematian yang menyangkut nama Sol-ah ternyata bukan hanya Sung Jae dan Yunji saja. Yang artinya ini bukan satu atau dua kasus. Kala itu di kantor asuransi, Wusok kembali menemukan sebuah kasus yang janggal. Yang mana seorang dokter muda ditemukan bunuh diri dengan menyuntik dirinya sendiri.
asuransi milik si dokter muda yang bunuh diri itu ternyata telah ditetapkan untuk seseorang, dan orang itu adalah Sol-ah. Siang itu juga Woo-sok langsung menemui rumah sakit terkait demi mencari tahu soal kematian dokter muda itu. Akan tetapi direktur rumah sakit menolak membocorkan hal itu. Namun untung saja ada seorang perawat yang juga menyimak pertanyaan dari Woo-sok tersebut. Woo-sok langsung mentraktir makan mewah untuk perawat tersebut. Dan dari mulut si perawat terungkap fakta jika hubungan Sol-ah dan dokter yang budir ini berawal saat Sol-ah kerap melakukan sesi terapi kepada si dokter akibat sebuah depresi. Depresi yang Sol-ah alami saat itu diakibatkan karena mantan pacar Sol-ah telah meninggal dunia akibat serangan teroris di Timur Tengah. Mendengar hal itu, Woo-sok sangat terkejut karena untuk pertama kalinya ia mulai melihat satu pola yang sama, yakni setiap lelaki yang memiliki hubungan dengan Sol-ah selalu berakhir dengan meninggal dunia. Di sisi lain, Sol-ah sendiri sedang menghancurkan jadwal-jadwal tentang Sol-ah yang sebelumnya telah ditulis oleh Yoonji. Kala itu, Eun-sok temannya yang mengetahui kedalaman hubungan antara Sol-ah dan Yoo-jae kembali bertanya apakah benar Sol-ah menerima uang asuransi yang telah ditetapkan oleh Jae. Mendengar pertanyaan itu, Sol-ah sangat kesal karena kini temannya itu juga turut mencurigainya. Saat di perjalanan pulang, Sol-ah melihat sebuah papan iklan tentang asuransi yang bisa ditetapkan atas nama setiap pasangan. Dan saat itulah senyum iblis akhirnya terlihat di wajah Sol-ah. Di samping itu, Woo-sok sudah menetapkan beberapa daftar yang telah meninggal dunia karena berada di samping Sol-ah. Ia lalu mencari berita di Timur Tengah tentang bom teror yang kemarin seperawat ceritakan. Bom teror itu menewaskan puluhan nyawa, dan di antara nyawa-nyawa itu ada satu orang warga Korea yang menjadi tumbal, dan orang itu adalah pacar Sol-ah. Di sisi lain, Sol-ah sedang mengamati beberapa karya lukis yang baru saja datang yang akan mereka lelang selanjutnya. Yang mana sebuah lukisan menggambarkan suasana yang terjadi di teror bom Timur Tengah. Lukisan itu seolah menyindir apa yang Sol-ah seorang ketahui. Hal itu cukup membuat Sol-ah terlihat ketakutan. Dan dalam suasana itu tiba-tiba Woo-sok menyelinap masuk. Di hadapan Sol-ah, Woo-sok menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis yang mengalami depresi karena pacarnya meninggal akibat sebuah bom. Tragedi itu membuat si gadis depresi hingga harus mendatangi seorang dokter muda untuk bimbingan. Dokter itu terlalu muda sehingga malah jatuh cinta kepada pasiennya sendiri. Dan anehnya, kedua korban itu mempunyai asuransi atas nama si gadis, yang semua asuransi itu dibatalkan tepat beberapa hari sebelum mereka tewas. Kala itu, Woo-sok mengaku jika ia mulai berpikir kalau semua ini bukan kebetulan lagi. Setiap pria yang jatuh cinta kepada Sol-ah, maka pria itu akan tewas. Sol-ah yang mendengar hal itu tiba-tiba mendekatkan dirinya ke tubuh Woo-sok sambil bertanya, siapakah sosok pria itu berikutnya? Pria yang akan jatuh cinta kepadanya. Woo-sok lalu bertanya alasan mengapa semua asuransi yang sebelumnya diatasnamakan untuk Sol-ah tiba-tiba dibatalkan sebelum semua pacar Sol-ah meninggal dunia. Woo-sok juga menambahkan jika semua itu bukan kebetulan, namun sebuah rencana yang tentu saja akan ia bongkar. Mendapatkan penegasan seperti itu, Sol-ah pun terdiam dan menyuruh Woo-sok untuk menjauh darinya, karena jika tidak, maka ia akan melaporkan Woo-sok. Namun Woo-sok entah mengapa merasa semakin banyak teka-teki yang bermunculan, semakin ingin pula ia terus mendekatkan diri kepada Sol-ah. Setelahnya, semua orang digemparkan akan sebuah rekaman yang menayangkan cekcok yang terjadi antara Sol-ah dan Yoonji sebelum Yoonji meninggal dunia.
Rekaman itu semakin memojokkan Sol-ah karena kini semua orang sudah tahu kalau di antara Sol-ah dan Yoonji ada sebuah persaingan yang terjadi sebelum Yoonji tewas. Rekaman itu ternyata direkam oleh rekan Sol-ah yang bernama Ji-uk yang bahkan kala itu memojokkan pihak Sol-ah kepada pimpinan Royal Action yang bernama Ibu Kim. Karena tak ingin harga dirinya diinjak-injak, Sol-ah juga melaporkan isi pesan antara Ji-uk dan Yoonji yang ternyata menjalin hubungan terlarang. Ibu Kim yang memiliki wewenang paling tinggi tak ingin membela siapapun. Namun ia akan memilih salah satu dari mereka jika di antara mereka berhasil membawa sebuah lukisan yang harganya sangat tinggi. Lukisan itu berwarna biru dan biar mudah kita ingat kita sebut saja lukisan biru. Selanjutnya setelah Sol-ah dan Ji-uk pergi, kita diperlihatkan Ibu Kim yang memasuki sebuah berangkas rahasia yang di dalam berangkas itu terdapat banyak lukisan mahal. Namun di antara lukisan yang sangat mahal itu, Ibu Kim justru malah mengapresiasikan diri kepada sebuah lukisan yang terlihat cukup sangat jelek. Lukisan yang sangat jelek itu karya tangan Sol-ah. Dan di sini Ibu Kim berkata di dalamnya kepada ayah Sol-ah jika kini Sol-ah anaknya semakin tersiksa. Sementara itu, di kantor polisi, detektif Pung dan semua anak buahnya mendapatkan laporan dari seseorang yang berkata jika Yoonji itu dihabisi oleh seseorang, bukanlah bunuh diri. Melihat ada sebuah celah, detektif Gong langsung menyuruh Yuna dan rekannya untuk segera bergerak cepat menemukan penelpon misterius itu. Yuna langsung bergerak cepat dengan memberitahu Woo-seok tentang si penelpon tersebut. Mereka berdua langsung bergerak menuju telepon umum yang dimaksud. Dan di sana Woo-seok menemukan sebuah mobil yang terparkir dan ia sangat yakin jika di dalam kamera dashboard mobil itu mereka bisa melihat wajah si penelpon. Dan benar saja, setelah mengecek rekaman di dashboard mobil itu, Yuna mendapati seorang wanita muda yang sangat misterius. 자살한 게 아니에요. 살해당했어요. Di waktu yang sama, Sol-ah sedang meminta bantuan rekannya untuk mencari tahu tentang lukisan biru. Namun rekannya itu berkata jika lukisan biru yang sangat mahal itu sudah dimiliki oleh seseorang yang berada di Korea. Kala itu, Sol-ah mendapati ada seseorang yang menekan bel rumahnya. Dan saat dibuka, ia malah menemukan sebotol anggur. Dan saat Sol-ah melihatnya, ia sangat terkejut karena botol anggur itu milik Sung-jae. Sol-ah lalu meminta security untuk memeriksa CCTV dan memeriksa orang yang sudah mengirimkan botol anggur itu. Namun naas, si security hanya bisa membuka CCTV setelah mendapatkan izin dari manajer apartemen di sana. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Woo-seok yang melaporkan kejanggalan-kejanggalan tentang Sol-ah kepada bos asuransi. Dan ia meminta agar Woo-seok ditugaskan sebagai petugas asuransi karya seni agar bisa memata-matai Sol-ah dengan leluasa. Di Royal Action sendiri, Sol-ah mendapatkan rekaman CCTV dari si security yang menayangkan jika pengirim botol anggur itu ternyata adalah Eun-seok. Ia pun langsung melabraknya dan menanyakan alasan mengapa Eun-seok mengirimkan botol itu. Eun-seok menjawab jika botol itu adalah sebuah wasiat dari Sung-jae, yang mana bila nanti Sung-jae mati, Sung-jae ingin agar anggur merah itu Eun-seok berikan kepada Sol-ah. Dan dari sini kita pun sadar jika sebelum Sung-jae mati, Sung-jae sudah mengetahui kapan kematiannya. 이상한 얘기를 들었어. 만약에 너한테 무슨 일이 생기면 이거 설아한테 전해줄래? Kala itu, adik Eun-seok yang bernama Eun-hee datang dan melabrak Sol-ah yang sudah berani memarahi kakaknya. Eun-hee berkata dan meminta agar kakaknya itu tidak dilibatkan ke dalam masalah yang saat ini menimpa Sol-ah. Dan sepertinya Eun-hee mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Sol-ah.
Saat Solah kembali ke ruangannya, ia sangat terkejut karena kini Woo-sok ditugaskan sebagai Departemen Asuransi Karya Seni. Yang tentu saja hal itu akan membuat Solah harus bekerja bareng dengan Woo-sok. Walaupun sangat berat, Solah tetap profesional dan tetap memperlihatkan beberapa ruangan-ruangan tempat penyimpanan semua koleksi lukisan. Hingga di sebuah ruangan yang sepi, Woo-sok kembali menanyakan tentang video yang sebelumnya viral tentang percekcokan yang terjadi antara Solah dan Yoonji. Woo-sok bertanya tentang rahasia apa yang ingin Yoonji bongkar sebelum Yoonji tewas. Tanpa ragu, Solah pun menjawab dengan berkata jika mungkin saja Yoonji akan membongkar rahasia di balik kematian semua pacar Solah. Mendengar pengakuan setegas itu, Woo-sok pun semakin penasaran dan bertanya siapa target Solah berikutnya. Setelahnya, Woo-sok bergerak untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan dirinya ingin bekerja sebagai petugas asuransi bagian karya seni di Royal Exxon. Yang mana dengan semua kebebasannya itu, ia akhirnya bisa menemukan mobil yang dipakai oleh Yoonji sebelum Yoonji tewas. Dengan keahliannya, ia pun membuka mobil milik almarhum Yoonji itu. Dan di sana ia menemukan sebuah kunci dari sebuah apartemen. Dan kala itu Woo-sok yakin jika kunci itu akan membuka semua rahasia di balik teka-teki kematian pacar Solah. Di waktu yang sama, Yuna dan detektif Gong akhirnya bisa menelusuri jejak wanita misterius yang sebelumnya sudah melaporkan kalau Yoonji dihabisi bukanlah bunuh diri. Tak butuh waktu lama, malam itu juga wanita misterius itu sudah berada di ruang interogasi. Dan ternyata wanita itu adalah Eun-hee, adik Eun-sok yang sebelumnya sudah memberikan ancaman kepada Solah. Tanpa ragu, Eun-hee memberitahu detektif Gong jika ia melihat dengan matanya sendiri seorang wanita sudah menghabisi Yoonji. Dan orang itu adalah Solah. Di sisi lain, Woo-sok sedang mendatangi apartemen yang sesuai dengan kunci pintu yang Woo-sok temukan di mobil Yoonji. Isi apartemen milik Yoonji itu sangat kosong, tak ada perabotan apapun. Yang ada hanya sebuah miniatur rumah yang tersimpan rapih di ruang utama. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan luka lebam yang ada di punggung Solah. Dan setelah berendam, Solah pun keluar untuk menghirup udara segar. Tanpa disadari, di seberang apartemen, Woo-sok melihat keberadaan Solah itu. Yang dengan demikian, ia pun sadar dan yakin jika apartemen itu sengaja Yoonji beli hanya sekedar untuk memata-matai Solah. Menyadari jika di apartemen itu pasti ada sesuatu, ia pun kembali menggeledahnya. Dan saat membongkar miniatur rumah itu, Woo-sok menemukan sebuah ponsel milik Yoonji. Ponsel yang di dalamnya pasti berisi rahasia yang ingin Yoonji bongkar sebelum ia mati. Di waktu yang sama, Eun-hee sedang menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui kalau Solah adalah pelakunya. Kala itu ia sedang ingin mengantarkan dokumen penting, namun tiba-tiba lift macet. Ia pun memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Dan dari sana ia pun melihat Solah keluar dari atap gedung dalam kondisi ketakutan. Di waktu yang sama, di Royal Exxon sedang diadakan kembali acara lelang. Di acara itu, kita diperlihatkan permainan kotor yang Ibu Kim setting, yang mana ia sengaja menempatkan anak buahnya di antara para tamu undangan. Anak buahnya itu ditugaskan untuk melawan harga-harga yang ditawarkan oleh para pembeli asli. Sehingga dengan itu, semua karya seni terjual di harga fantastis. 낙찰입니다. Di tengah keseruan acara lelang, tiba-tiba detektif Gong dan anak buahnya muncul. Dan tanpa ragu langsung menangkap Solah sebagai tersangka atas meninggalnya Yoonji.
Ibu Kim yang melihatnya sangatlah geram karena acara yang menjadi sumber kekayaannya itu kini hancur total berkat Sol-ah. Di ruang interogasi, Sol-ah dihajar habis-habisan. Di mana kala itu Yuna memperlihatkan rekaman CCTV lip yang menayangkan selisih waktu 9 menit antara Sol-ah dan kematian Yunji. Hal itu juga diperkuat oleh saksi mata yang melihat Sol-ah kabur menggunakan tangga darurat. Melihat kedua fakta yang tak terbantahkan itu, Sol-ah pun menggunakan haknya untuk diam sebelum pengacaranya datang. Sambil menunggu pengacaranya datang, Eun-seok memanfaatkan hal itu untuk menawarkan diri jika ia akan melakukan apa saja untuk membantu Sol-ah. Sol-ah pun lalu berbisik kepada Eun-seok, yang hal itu membuat Yuna dan Woo-seok mengetahui apa rencana Sol-ah berikutnya. Saat Yuna ingin melapor, entah mengapa tiba-tiba Woo-seok menahannya. Namun keberadaan Woo-seok di sana ternyata sangat dibenci oleh Detektif Gong karena nyatanya Detektif Gong adalah polisi yang sebelumnya gagal dalam menangani kematian adik Woo-seok. Setelah itu, kita diperlihatkan Eun-seok yang sudah kembali ke gedung Royal Action. Di sana ia hendak mengamankan sebuah rekaman CCTV. Namun naas, memori dari CCTV itu sudah berada di tangan Woo-seok. Woo-seok yang curiga kalau itu adalah bukti yang sedang disingkirkan tanpa ragu langsung memberikannya kepada Yuna. Dan saat dicek, rekaman CCTV itu memperlihatkan Sol-ah sedang berada di ruangan tersebut saat jam dan menitnya sama dengan kematian Yunji. Yang dengan demikian Sol-ah akhirnya terbebas dari semua tuduhan. Di waktu itu, Woo-seok justru sudah berhasil membuka ponsel milik Yunji yang di dalamnya berisi banyak perekam suara yang Yunji retas di HP Sol-ah. Dari salah satu rekaman, akhirnya Woo-seok tahu kalau korban yang mati bukan hanya Yunji dan 3 pacar Sol-ah saja, melainkan orang tua Sol-ah yang juga telah meninggal dalam sebuah kebakaran. Di sisi lain, Sol-ah akhirnya bisa tahu siapa pemilik dari lukisan biru sebenarnya. Dan orang itu adalah Mr. Baek. Siang itu juga Sol-ah langsung mendatangi perusahaan Mr. Baek. Sebelum masuk, ia disambut oleh sebuah lukisan api yang tiba-tiba mengingatkannya kepada mendiang orang tuanya. Hal itu berhasil mengganggu pikiran Sol-ah sehingga saat menawarkan kerjasama dengan Mr. Baek, Sol-ah tersulut emosi. Kala itu Mr. Baek mulai berani belak-belakan jika ia sebenarnya sangat menyukai Sol-ah. Namun Sol-ah yang tak ingin urusan bisnis dicampur oleh perasaan pribadi memilih untuk pergi. Karena tak ingin Sol-ah pergi, Mr. Baek pun akhirnya mengikuti apa yang menjadi keinginan Sol-ah, yakni bekerja sama tentang lukisan biru yang sebelumnya sangat Ibu Kim inginkan. Setelah dari perusahaan Mr. Baek, Sol-ah kemudian pergi ke pemakaman untuk memperingati kematian Sung Jae. Namun kedatangannya itu justru menjadi sasaran amarah dari ibu dan adik Sung Jae yang terus menuduhnya sebagai orang yang sudah menghabisi Sung Jae. Pertengkaran itu disaksikan langsung oleh Woo-seok yang entah mengapa selalu ingin mengikuti Sol-ah. 그 여자가 경고한 대로 정말 형이 죽었다고 로 돼 있던데 모르는 게 말이 돼요? Sol-ah kini berada di titik paling capek di hidupnya. Ia juga melepaskan dan membuang cincin tunangannya. Di momen-momen yang paling berat itu, Woo-seok kembali muncul dengan kembali menanyakan apa keuntungan yang Sol-ah dapatkan dari kematian semua orang. Bukannya menjawab, Sol-ah malah ingin mengakhiri semua ini seolah ia sudah capek dengan semua yang terjadi. 뭐가 궁금한데? 나 사라지면 되잖아. 그럼 다 끝나잖아. Woo-seok tahu jika kini Sol-ah sudah sangat capek, maka dari itu ia menyelamatkannya karena Woo-seok ingin mengenal Sol-ah lebih dalam lagi. Dan ya, apakah Woo-seok mulai jatuh cinta kepada psikopat ini?
Keesokan harinya, kita diperlihatkan Mr. Baik yang mendapatkan proposal yang sama dari Ji-uk mengenai lukisan biru. Di sini, Mr. Baik sadar kalau di antara Sol-ah dan Ji-uk sedang terjadi persaingan. Maka dari itu, ia pun bertanya apa yang akan terjadi kepada Sol-ah jika ia bekerja sama dengan Ji-uk. Mendengar hal itu, Ji-uk pun langsung merasa sudah menang dan mulai menjelek-jelekan Sol-ah. Namun tepat saat itu Sol-ah muncul sebagai penanda jika Mr. Baik sudah memilih Sol-ah yang akan mendapatkan lukisan biru itu. 한 수 저기 맡아주겠다 해서요. Setelah Ji-uk pergi, Mr. Baik tiba-tiba menawarkan posisi CEO di perusahaannya kepada Sol-ah. Ia juga akan melipat gandakan gaji Sol-ah saat ini. Semua itu dilakukan karena Mr. Baik ingin terus bersama Sol-ah. Namun sayangnya Sol-ah menolak semua tawaran itu karena ia memiliki sesuatu di Royal Action yang harus ia selesaikan. Entah sesuatu apa itu, yang pasti hal itulah yang akan menjadi twist dalam cerita ini. Di sisi lain, Woo-sok sedang menemui En-sok yang kala itu Woo-sok ingin mengetahui secara detail lagi kematian tentang orang tua Sol-ah. Menurut cerita dari En-sok itu, dahulu kala ayah Sol-ah adalah seorang pelukis miskin. Ayah Sol-ah mendirikan sebuah perusahaan seni yang sangat kecil. Namun langkah itu menjadi masalah besar karena sejak perusahaan kecil itu berdiri, ayahnya selalu dikejar-kejar rentenir. Hingga di suatu waktu, si rentenir membakar punggung Sol-ah dengan setrika panas sebagai ancaman. Namun kala itu Sol-ah tetap diam, tidak menangis dan tidak berteriak, seolah-olah sudah menerima nasib yang kedua orang tuanya itu sebabkan. Dan setelah kejadian itu, kebakaran pun terjadi yang merenggut kematian orang tua Sol-ah. Di sisi lain, Sol-ah sendiri kini sedang memberitahu kalau lukisan biru itu sudah beralih tangan kepada mereka untuk memecahkan rekor pelelangan. Ketua Kim sangat senang karena karya seni itu satu-satunya yang termahal di pelelangan miliknya. Setelah kepergian Sol-ah, Ketua Kim lalu kembali pergi ke dalam brankas rahasianya. Dan di sanalah ia merayakan keberhasilan Sol-ah itu. Malam itu Woo-sok kembali ke apartemen almarhum Yoonji. Di sana ia kembali mendengarkan rekaman suara tentang Sol-ah yang sedang curhat tentang kedua orang tuanya. Setelah itu Woo-sok melihat ke arah apartemen Sol-ah dan ia melihat Sol-ah yang ada di sana. Saat itu Woo-sok terus melihat Sol-ah dan ternyata kala itu Sol-ah baru sadar kalau di sana ada Woo-sok. Keesokan harinya, Royal Action akan mengadakan pameran seni karya kaca. Karya-karya itu lahir dari seorang seniman kaca yang sudah sangat terkenal. Namun pada sebuah karya utama di acara itu, Eun-hee sengaja memecahkan karya utama di pameran tersebut. Semua sangat marah karena pameran tinggal 2 hari lagi. Namun Sol-ah tak mau berlarut dalam kesalahan orang lain. Ia menyuruh Woo-sok untuk segera mengajukan klaim asuransi. Sementara itu, ia langsung menghubungi pemilik karya seni kaca itu untuk meminta maaf. Woo-sok yang melihat Sol-ah pergi tanpa pikir panjang langsung mengikutinya. Ia juga akan mengantarkan Sol-ah karena menurutnya Sol-ah tak akan bisa menyetir dalam kondisi seperti itu. Di sisi lain, Ji-uk menyeret Eun-hee ke sebuah tempat yang sepi. Di sana Ji-uk sangat marah karena permintaannya hanya agar Eun-hee menjatuhkan nama Sol-ah, bukan untuk menghancurkan sebuah karya seni. Namun Eun-hee berkata hanya seperti itulah cara mereka bisa menghancurkan nama Sol-ah. Dan Eun-hee mendapatkan posisi karyawan tetap seperti yang Ji-uk janjikan. Eun-hee mengancam jika ia sampai dipecat maka Ji-uk juga akan ikut terbawa. Singkatnya mereka sampai di tempat pemilik karya seni kaca yang pecah tadi. Sol-ah langsung berlutut meminta maaf, meminta dibuatkan lagi karya seni yang pecah. Namun sayangnya pemilik karya seni itu yang bernama Kim Jun-yong terlanjur kecewa dan tidak mau untuk membuatkannya lagi.
Saat api pembakaran menyala, Sol-ah seketika trauma akan masa lalunya. Namun Sol-ah tetap membujuk pengrajin Kim Jong-yung untuk membuatkannya lagi. Woo-sok lalu ikut membantu mengambilkannya. Di sana ia bertanya mengapa Sol-ah sambil berlutut, padahal asuransi akan menanggung karya seni itu. Sol-ah lalu berkata jika seniman menganggap setiap karyanya seperti anaknya sendiri, yang tentu saja tidak akan sebanding dengan uang kompensasi. Mendengar hal itu, seketika Woo-sok pun kini sadar dan tahu jika Sol-ah bukanlah tipe orang yang mengorbankan nyawa orang lain demi uang asuransi. Awalnya Woo-sok mengira kalau Sol-ah hanya mengejar uang, namun sekarang ia bertanya-tanya apakah Sol-ah hanyalah korban dari permainan seseorang. Woo-sok ingin tahu mengapa semua kesialan ini terus menimpa Sol-ah. Dan disinilah Sol-ah meminta agar Woo-sok sekali saja mempercayainya karena Sol-ah berpikir ada yang tidak beres terhadap kehidupannya. Di waktu yang sama pula, detektif Yuna sedang mencari keberadaan Woo-sok di rumahnya. Namun di sana, detektif Yuna malah melihat tulisan ponsel sekali pakai di catatan Woo-sok tentang Yoonji. Detektif Yuna pun langsung mencari ponsel itu dan berhasil menemukannya. Ia pun lantas langsung mendengarkan semua rekaman di ponsel itu. Singkat cerita, Woo-sok sampai di rumahnya. Detektif Yuna langsung meminta penjelasan mengapa bukti besar seperti rekaman di HP milik Yoonji itu tidak Woo-sok berikan kepada pihak kepolisian. Woo-sok berpikir kalau pelakunya seseorang yang dekat dengan Sol-ah. Namun detektif Yuna berpikir kalau Woo-sok sudah masuk ke dalam permainan yang Sol-ah ciptakan. Sehingga kini Woo-sok merasa kasihan kepada Sol-ah setelah mendengarkan rekaman di HP sekali pakai itu yang berisi tentang penderitaan Sol-ah, terutama tentang kematian orang tuanya dan juga Sun Jae. Karena Woo-sok tak bisa menjawab, detektif Yuna pun lantas membawa ponsel itu untuk diperiksa. Woo-sok terus memikirkan kalau pria yang jadi pacar Sol-ah akan mati. Maka dari itu ia pun berpikir ingin menjadi pacar baru untuk Sol-ah demi mengungkap kebenarannya. Besok harinya, karya Kim Jong-jung sudah berada di pameran. Dan karya seni itu lebih bagus dari yang sebelumnya Eun-hee pecahkan. Sehingga Eun-hee sangat kesal melihatnya dari kejauhan. Sol-ah kemudian berterima kasih tentang hari itu kepada Woo-sok. Kemudian Woo-sok menyarankan kalau dia akan menjadi pacar baru untuk Sol-ah demi mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya di balik orang-orang yang sudah meninggal dunia karena dekat dengan Sol-ah. Setelah sedikit berpikir, Sol-ah pun menyetujuinya dan ia ingin melihat ekspresi Woo-sok ketika tahu kebenaran tentang dirinya. Sore hari itu juga, Sol-ah pergi ke rumah Mr. Baek untuk membawa lukisan biru yang akan diangkut untuk dilelang di Royal Action. Mr. Baek berpikir kalau Sol-ah datang sendirian, namun ternyata Woo-sok juga ikut dan mereka pun saling memperkenalkan diri seolah sudah lama saling mengenal. 왼손잡이신가 봐요? Sambil menunggu lukisan itu dibungkus, mereka minum bersama. Di momen itu, Woo-sok terkejut melihat botol anggur milik Mr. Baek. Yang mana botol anggur itu mirip dengan botol anggur milik Sun Jae yang bertuliskan Siren. Woo-sok sadar kalau Mr. Baek ada kaitannya dengan kematian Sun Jae. Ia pun lantas pergi ke toilet dan meminta peretas kenalannya untuk menggali semua informasi tentang Mr. Baek. Di waktu yang berbarengan, Mr. Baek menyatakan perasaannya kepada Sol-ah. Yang mana kala itu, Mr. Baek berkata jika lukisan biru yang harganya sangat mahal itu ia relakan untuk diberikan kepada Sol-ah karena saking tulusnya perasaan Mr. Baek kepada Sol-ah. Mr. Baek tak menginginkan jawaban itu sekarang, namun sebagai pengingat jika hati Mr. Baek selalu terbuka untuk Sol-ah. Di momen penting itu, Woo-sok menyela kalau mereka harus memproses lukisan biru itu. Kala itu, Woo-sok berkata jika dirinya ingin memastikan kecurigaannya kepada Mr. Baek dengan cara memeluk Sol-ah. Sol-ah yang mengerti akan hal itu, lantas ingin agar sandiwaranya itu meyakinkan. Maka dari itu, inilah yang terjadi.
Sol-ah berkata kepada Wusok jika umpan sudah mereka lempar, tinggal menunggu reaksinya. Apakah Mr. Baik ada kaitannya atau tidak dengan semua masalah ini? Di atas penderitaan Mr. Baik itu, Ketua Kim dan yang lainnya sedang melihat lukisan biru yang kini sudah berada di Royal Action. Mereka semua juga mengagumi keberhasilan Sol-ah, tanpa mereka sadari jika Mr. Baik sendiri justru sedang diliputi rasa kekecewaan yang sangat besar. Setelahnya, Wusok meminta atasannya untuk mencari tahu data asuransi tentang perusahaan yang sudah bangkrut. Tak butuh waktu lama, atasan Wusok itu langsung memberikan dokumen yang ia minta. Dan setelah melihatnya, Wusok sangat terkejut dan langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, detektif Gong dan timnya akhirnya menemukan sebuah celah besar, yang mana saat mereka kembali meninjau rekaman saat Yunji terjatuh, sebuah rekaman berhasil mengambil sosok seseorang yang ternyata ada di lantai atas. Dan mereka yakin jika orang itu adalah kaki tangan untuk Sol-ah. Di sisi lain, ternyata Wusok menemui Sol-ah. Wusok memberitahu kalau 2 bulan sebelum kebakaran, orang tua Sol-ah mengambil polis asuransi dan Sol-ah yang menerima uang klaimnya. Menurut data, uang asuransi itu digunakan untuk melunasi uang si rentenir. Saat kebakaran terjadi, hanya Sol-ah yang selamat dan hanya Sol-ah seorang yang mengetahui asuransi orang tuanya itu. Wusok pun bertanya siapa pelaku pembakaran itu. Dan ternyata benar, Sol-ah berkata dan mengaku kalau dialah pelaku pembakaran itu yang sudah menghabisi kedua orang tuanya sendiri. Setelah itu, Sol-ah pun kembali pergi menyendiri di atap gedung yang sudah merenggut nyawa Yunji. Dan ternyata sebelum kematian Yunji, Sol-ah melihat Ji-uk yang membisikkan rahasia yang Sol-ah miliki kepada Ibu Kim. Rahasia yang membuatnya frustasi hingga membuat Sol-ah selalu berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di sisi lain, detektif Gong akhirnya bisa mendapatkan izin untuk kembali membuka kasus kematian Yunji. Namun kesempatan itu harus dibayar mahal, karena jika gagal maka mereka semua harus mengundurkan diri. Sebagai langkah awal, mereka akan menelusuri semua orang yang berada di Royal Action saat kematian Yunji. Baik itu staf maupun tamu VIP harus mereka ketahui. Di Royal Action sendiri, kedekatan Wusok dan Sol-ah kini mulai merenggang berkat pengakuan Sol-ah kemarin. Dalam kondisi itu, Sol-ah menerima pesan misterius dari seseorang. Pesan itu berisi foto pacar pertama Sol-ah yang tewas di Timur Tengah. Si pemberi pesan juga menyuruh Sol-ah untuk mendatangi sebuah alamat jika tidak ingin semua orang mengetahui rahasia yang selama ini Sol-ah sembunyikan. Rahasia itu terus membuat Sol-ah frustasi. Ia kini langsung memacu mobilnya mendatangi alamat yang dimaksud. Dan ternyata Wusok juga mengikuti Sol-ah karena ia yakin jika Sol-ah tak akan seserius ini kalau bukan masalah besar. Singkatnya, Sol-ah tiba di sebuah perusahaan gudang yang menyimpan barang-barang dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Perusahaan gudang itu bernama Stark Industry. Di sana Sol-ah memasuki sebuah gudang yang dikirim oleh si pengirim pesan. Betapa terkejutnya Sol-ah karena di sana ia mendapatkan foto antara Sol-ah dan Sun-jae yang ternyata pernah satu kapal sebelum Sun-jae meninggal dunia karena tenggelam. Di luar, Mr. Baik ternyata juga ada di perusahaan itu yang kedatangannya bermaksud untuk bekerja sama dengan Stark Industry. Sementara itu, Wusok yang sedang membuntuti Sol-ah tak sengaja melihat seseorang yang sangat mencurigakan yang terus mengawasi Sol-ah. Namun orang itu kabur setelah melihat Wusok. Saat Wusok hendak menyusul, ia melihat sebuah barang hendak jatuh menimpa Sol-ah.
Dan untung saja Wusok sigap akan hal itu. Tak lama berselang Mr. Baik pun muncul. Yang awalnya ingin menjadi pahlawan harus menelan kenyataan pahit karena Sol-ah malah ditolong oleh Wusok. Setelahnya Wusok menanyakan keberadaan Mr. Baik yang ada di perusahaan Stark Industry. Mr. Baik pun menjawab jika kehadirannya itu untuk menandatangani kesepakatan kerjasama. Namun malah melihat Sol-ah yang hendak celaka. Sol-ah kemudian menyela pembicaraan mereka karena ia memiliki pekerjaan yang belum selesai. Di waktu itu Mr. Baik menawarkan agar ia mengantarkan Sol-ah. Namun Sol-ah menolak karena ia akan pulang bersama pacar barunya. Di kantor polisi, Ji-uk sedang memberikan data dari orang-orang yang berada di Royal Exxon saat malam kematian Yunji. Di sana, Ji-uk memberikan kecurigaannya kepada Eun-sok karena sepengetahuannya Eun-sok selalu sigap dan setia dalam membantu Sol-ah dan ia curiga jika Eun-sok berperan sebagai tangan kanan Sol-ah dalam menghabisi Yunji. Kecurigaan Ji-uk itu juga diyakini oleh detektif Gong yang kala itu memutuskan akan membuka kembali kasus kematian Sung Jae demi mencari tahu apakah Sol-ah terlibat atau tidak. Di waktu yang sama, Wusok sedang memberitahu Sol-ah jika tadi di dalam gudang ia melihat seseorang. Dan setelah orang itu pergi, tiba-tiba Mr. Baik datang seolah-olah semua itu sudah Mr. Baik rencanakan. Setibanya mereka di rumah Sol-ah, mereka menyadari jika ada orang yang dari tadi mengikuti mereka. Untuk mengetahui tujuan orang itu, Sol-ah pun menyuruh agar Wusok masuk bersamanya ke dalam rumah Sol-ah. Di dalam rumah, Wusok melihat botol anggur milik Sung Jae yang bermerek Siren. Sol-ah memberitahu jika merek Siren itu adalah brand milik Sung Jae. Mengetahui hal itu, seketika ia pun memberitahu Sol-ah jika di rumah Mr. Baik juga terdapat botol serupa, yang artinya Mr. Baik juga pernah mendekati Sung Jae sebelum Sung Jae meninggal dunia. Setelah itu, Sol-ah akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini hanya ia ketahui. Yang mana setelah rentenir yang menagih hutang kepada orang tuanya pergi, ia mendapati ayah dan ibunya itu sedang meminum racun. Kala itu mereka ingin bunuh diri sebagai kecelakaan kebakaran agar uang asuransi mereka bisa dipakai untuk melunasi hutang mereka. Uang asuransi itu tidak akan bisa dicairkan kalau mereka kedapati bunuh diri. Maka dari itu ibunya meminta agar Sol-ah membakar rumah itu. Dan dengan terpaksa Sol-ah pun menuruti keinginan orang tuanya itu. Sol-ah juga bercerita jika dirinya tidak kabur dan memilih untuk mati bersama. Namun takdir malah menyuruh Sol-ah untuk menanggung semua penderitaan ini sendirian. 그러므로 잔혹한 세상이었고. 내가 지금 살아가고 있는 거예요. Mendengar cerita yang sangat pahit itu, Wusok pun mendekatkan diri dan memberikan bahunya untuk menjadi sandaran bagi Sol-ah yang untuk pertama kalinya semenjak kejadian itu mau melepaskan tangisannya demi meringankan beban. Keesokan harinya, detektif sudah mendapatkan izin untuk membuka kembali kematian Sung Jae. Sung Jae disinyalir meninggal dunia karena kecelakaan kapal. Maka dari itu detektif Gong mengajak detektif Yuna untuk mendatangi perusahaan kapal yang digunakan oleh Sung Jae. Di sisi lain, Sol-ah yang ingin memastikan keterlibatan Mr. Baik akan kecelakaan kemarin di gudang meminta data soal perusahaan gudang Stark Industry. Stark Industry ternyata juga sudah bekerja sama dengan Royal Exxon sejak lama. Sol-ah kemudian menanyakan produk apa saja yang Stark Industry kirim kepada Royal. Namun bawahannya berkata jika ia tidak tahu karena semua barang yang dikirim dari Stark Industry adalah barang pribadi yang disimpan di dalam berangkas milik Ibu Kim. Karena curiga kepada Ibu Kim, Sol-ah pun langsung mendatanginya. Ia berkata jika ia mengirimkan sebuah proposal karya seni lewat email Ibu Kim.
Saat Ibu Kim membuka sandi emailnya, saat itulah Sol-ah berusaha mengingat sandi itu yang tentu saja akan dicoba oleh Sol-ah untuk membuka berangkas milik Ibu Kim yang mungkin saja akan memberikan sebuah plot twist besar. Di sisi lain, detektif Gong yang kembali membuka kasus Sun Jae kini sudah sampai di perusahaan kapal milik Sun Jae. Petugas perbaikan di sana berkata jika sehari sebelum Sun Jae tewas, teman Sun Jae menyuruh petugas perbaikan itu untuk memperbaiki kapal tersebut. Awalnya si petugas menolak karena bukan Sun Jae sendiri yang datang. Namun setelah temannya itu menunjukkan kunci dari kapal itu, barulah ia bersedia memperbaikinya. Detektif lalu menunjukkan foto Eun Sok yang ternyata adalah orang yang sudah membawa kapal Sun Jae itu. Di waktu yang sama, Woo Sok akhirnya bisa menggali informasi tentang Mr. Baik lewat jasa peretas temannya. Yang mana di sana ia menemukan sebuah foto yang menampilkan Mr. Baik terlibat ke dalam sebuah misi kemanusiaan yang diadakan oleh sebuah perusahaan bernama One Group yang dilakukan di Suriah. Seketika itu ia pun sadar jika kematian Suho atau pacar pertama Sol-ah di Suriah pasti ada campur tangan Mr. Baik. Woo Sok langsung mendatangi perusahaan relawan itu untuk menemukan keterlibatan Mr. Baik dengan perusahaan kemanusiaan itu. Namun staf One Group berkata jika data dari para relawan dan masuk Mr. Baik cuma diketahui oleh pimpinan mereka yang bernama Pak Lee. Di malam itu Eun Sok akhirnya diinterogasi. Dengan semua bukti, Eun Sok pun akhirnya mengaku jika kunci kapal milik Sun Jae itu ia terima dari Sol-ah yang menyuruhnya untuk memperbaiki kapal milik Sun Jae agar nanti saat digunakan oleh Sun Jae tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di waktu yang sama, Woo Sok akhirnya bisa menemukan Pak Lee. Ia juga memberikan tumpangan kepada Pak Lee. Dan di dalam mobil, Pak Lee akhirnya membongkar alasan mengapa Mr. Baik juga ikut ke Suriah. Ketika itu, Pak Lee menjelaskan tentang bom yang sudah menewaskan Suho pacar Sol-ah. Namun sebelum ceritanya itu selesai, tiba-tiba ada mobil yang sengaja ingin mencelakai mereka berdua. Tak lama berselang datang mobil baru yang ternyata pemilik mobil itu adalah Han Sol-ah. Woo Sok kini terbangun sudah ada di rumah sakit dan ia mulai berpikir keras mengapa Sol-ah bisa berada di TKP pas kecelakaan terjadi. Dan di sanalah ia mulai berasumsi apakah benar kalau Sol-ah adalah seorang psikopat. Sol-ah sendiri kini sedang memberikan rekaman kamera dashboard mobil miliknya sebagai bukti kalau ia bukanlah pelaku. Namun detektif berkata kalau Sol-ah selalu menghabisi nyawa menggunakan tangan orang lain. Dan dari kasus yang menimpa Woo Sok ini, ia bersumpah akan membongkar keterlibatan Sol-ah. Saat itu Sol-ah berniat untuk melihat kondisi Woo Sok, namun ia tak mendapatinya karena kini Woo Sok sendiri sedang mengkhawatirkan kondisi Pak Lee yang mengalami koma cukup parah. Saat keluar, detektif Yuna langsung memarahi Woo Sok karena Woo Sok masih mempercayai Sol-ah padahal kini semuanya sudah hampir jelas. Woo Sok pun lantas menjawab jika mungkin saja benar kalau Sol-ah adalah orang yang bisa memanipulasi siapapun yang ia inginkan. Dan perkataan itu ternyata didengar langsung oleh Sol-ah yang kini sudah sadar kalau Woo Sok tidak mempercayainya lagi. Setelah Sol-ah pergi, Woo Sok baru menjelaskan kalau Sol-ah tidak mungkin menjadi orang yang sudah mencelakainya. Karena menurutnya saat itu Woo Sok sedang mencari tahu kedekatan antara Mr. Baik dengan pacar Sol-ah yang meninggal di Suriah. Orang yang mengetahui fakta tersebut hanyalah Pak Lee. Dan ia yakin jika orang yang sudah mencelakainya pasti di pihak Mr. Baik yang ingin membungkam mulut Pak Lee untuk selamanya. Saat kembali ke kamarnya, Sol-ah sudah menunggu dan Woo Sok pun langsung bertanya mengapa Sol-ah bisa berada di TKP.
Sol-ah kemudian menjawab jika sebelumnya saat ia sedang memandangi lukisan yang memperlihatkan kondisi di Timur Tengah, ia baru ingat kepada perusahaan kemanusiaan tempat pacar pertamanya yang bernama Lee Soo-ho meninggal dunia. Ia pun lalu mendatangi perusahaan yang dimaksud. Dan di sana ia mendapatkan kabar kalau pimpinan perusahaan itu, yakni Pak Lee, baru saja tiba di bandara. Sol-ah memutuskan tak buang waktu dan langsung pergi menuju bandara. Namun saat hendak sampai, ia malah melihat sebuah kecelakaan. Dan ternyata kecelakaan itu menimpa Woo-sok. 우석 씨. Sol-ah kemudian bertanya apa yang diincar oleh pelaku. Woo-sok pun menjelaskan kalau pelaku sedang ingin menutup mulut Pak Lee agar rahasia yang hanya Pak Lee ketahui seorang tentang Mr. Baik dan Lee Soo-ho tidak pernah terungkap. 그걸 알 만한 유일한 사람이 이광진 팀장이었어. Untuk memastikan keselamatan Pak Lee, Woo-sok kemudian menugaskan anak buahnya untuk selalu berjaga di rumah sakit. Sementara itu, Sol-ah yang sudah kembali ke Royal dikejutkan akan sebuah berita besar. Yang mana kala itu truk pengangkut lukisan yang sebelumnya sudah terjual mahal di pelelangan terbakar karena sebuah kecelakaan. Lukisan yang terbakar itu sebelumnya terjual di harga mahal karena kecurangan yang dilakukan oleh Ibu Kim. Sehingga kini Sol-ah pun curiga jika kecelakaan yang baru saja terjadi itu telah disengaja. Di sisi lain, Woo-sok akhirnya bisa mengetahui mobil yang sudah mencelakainya. Woo-sok yang melihat wajah pelaku lantas teringat akan wajah yang sama yang ada di gudang Stark Industry yang hampir saja membuat Sol-ah celaka. Dan hal itu pun semakin membuatnya yakin jika Mr. Baik adalah dalang dari kecelakaan yang menimpanya. Di waktu yang sama pula, Sol-ah mendapatkan paket bunga dari orang tak dikenal. Bunga itu adalah bunga yang sama yang dahulu sering Lee Soo-ho berikan kepadanya saat Sol-ah sedang ulang tahun. Sol-ah kemudian membuka hadiah di bunga itu yang ternyata berisi HP milik Lee Soo-ho. Sol-ah lalu memeriksa HP itu yang ternyata berisi pesan suara jika Soo-ho mati karena Sol-ah. Dan ternyata dahulu kala sebelum Soo-ho mati, Soo-ho sempat melamar Sol-ah, namun ditolak oleh Sol-ah yang saat itu beralasan ingin fokus dulu untuk bekerja. Saat di Suriah, Sol-ah sangat sulit dihubungi. Hal itu membuat Soo-ho curiga jika Sol-ah berselingkuh. Ia yang kesal lantas mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri demi mendapatkan perhatian dari Sol-ah. Namun bukannya perhatian, Sol-ah yang kesal justru menyuruhnya agar mati saja, agar tidak ada lagi orang yang mengemis cinta kepadanya. Dengan adanya rekaman sebelum mati itu, kini kita pun tahu jika Soo-ho meninggal dunia karena bundir, bukan karena teror bom. Bunga yang sama juga Mr. Baek tempelkan di abu jenazah almarhum Soo-ho. Dan kini semuanya sudah jelas jika Mr. Baek dibalik semua ini. Namun kita belum bisa tahu apa yang menjadi penyebab Mr. Baek berbuat demikian. Malam itu, Woo-sok datang dengan membawa sebuket bunga. Karena saat itu Sol-ah sadar ada orang yang sedang memantau mereka, Sol-ah pun langsung memeluk Woo-sok. Di dalam rumah, Sol-ah langsung memperlihatkan bunga yang ia terima tadi pagi. Dan ia sangat curiga jika bunga itu diberikan oleh Mr. Baek. Namun di sini Sol-ah memilih untuk menyembunyikan HP milik Soo-ho agar tidak timbul kecurigaan. Setelahnya, Woo-sok memberitahu Sol-ah akan kabar yang sangat besar, yang mana Woo-sok sudah membuat polis asuransi dan penerima uang asuransi itu Woo-sok tetapkan untuk Sol-ah. Mendengar hal itu, Sol-ah lantas merobek kertas itu karena kini Sol-ah tak ingin ada lagi korban yang meninggal hanya karena berada di sisinya. Woo-sok lalu menceritakan tentang sosok adiknya yang kini sudah tiada. Dahulu orang tua Woo-sok bercerai, membuat ia dan adiknya harus tinggal bersama nenek mereka. Setelah neneknya meninggal, Woo-sok harus mengurus adiknya. Namun setelah Woo-sok menjadi seorang polisi, ia terlalu sibuk sehingga gagal dalam melindungi adiknya.
Kematian adiknya itu terus membuat Wusok selalu merasa bersalah dan merasa jika ia adalah penyebab kematian sang adik. Sambil mengopres bahunya, Sol-ah berkata kalau mereka berdua memiliki nasib yang sama, yakni dihantui rasa bersalah karena kematian orang lain. Maka dari itu, Sol-ah pun mengajak Wusok untuk selalu tetap bersama. Mendengar hal itu, Wusok seketika terbawa perasaan. Di waktu itu, anak buahnya mengabarkan jika Pak Li sudah sadar dan sudah dipindahkan ke ruangan lain. Wusok langsung memerintah anak buahnya itu untuk selalu menjaga ruangan Pak Li sebelum ia sampai di rumah sakit. Wusok pun langsung bergegas menuju rumah sakit itu. Dan ketika Wusok pergi, tiba-tiba Sol-ah menelpon orang lain. Dan saat itu seketika wajah Sol-ah pun ikut berubah. Di rumah sakit, orang suruhan Mr. Baik ternyata sudah ada di sana dan sedang menyuntikkan racun ke infusan milik Pak Li. Saat hendak kabur, orang itu berpapasan dengan Wusok yang tentu saja Wusok pun langsung mengejarnya. Namun naas, karena luka di bahu berkat kecelakaan kemarin membuat Wusok harus kehilangan jejak si pelaku. Dan ternyata anak buah Wusok sudah menyamar menjadi Pak Li. Ia juga sudah merekam apa yang telah terjadi di ruangan itu. Setelahnya, Wusok pun menunjukkan foto Mr. Baik yang sekarang dan membandingkannya dengan foto Mr. Baik saat sedang bersama Suho ketika masih di Suriah. Saat itu, Wusok bercerita kepada Pak Li jika kini dirinya menaruh kecurigaan kalau Mr. Baik adalah orang yang sudah membunuh Suho ketika di Suriah. Namun mendengar hal itu, Pak Li membantah semua tuduhan itu. Karena menurut Pak Li, Mr. Baik dan Suho adalah sahabat dekat, bahkan sangat dekat sehingga terlihat seperti saudara sendiri. Saat kecelakaan bom meledak, Suho tewas di tempat. Sementara Mr. Baik mengalami luka parah hingga membuat badan dan wajahnya mengalami luka bakar yang sangat berat. Pak Li pun melanjutkan, jika Wusok curiga kalau Suho dihabisi oleh Mr. Baik, maka Mr. Baik tak akan turut menjadi korban. Dan kemudian saat sedang dievakuasi, Suho terus berkata kalau Sol-ah adalah orang yang menyebabkan kematiannya. Dan hal itu didengar oleh Mr. Baik. Sehingga kini semua orang pun sadar kalau Mr. Baik sedang membalaskan dendam cinta Lee Suho kepada Sol-ah yang sudah memberikan penderitaan sebelum Suho meninggal dunia. Mr. Baik sendiri kini sedang membakar foto kenangannya bersama Lee Suho. Dan di waktu yang sama, Sol-ah sedang berencana menghancurkan HP milik Suho itu. Namun ia tiba-tiba memilih untuk mengurungkan niatnya itu. Keesokan harinya, Sol-ah menunjukkan HP milik Suho itu kepada Wusok. Sol-ah awalnya ragu untuk memberikan HP itu karena takut kalau Wusok akan curiga jika Sol-ah sudah memanipulasi Suho. Karena sebelumnya di rumah sakit, Sol-ah mendengar kalau Wusok masih mencurigainya sebagai psikopat. Menyadari ada kesalahpahaman, Wusok pun langsung mengklarifikasi. Dan untung saja Sol-ah masih mau mempercayai Wusok. Setelah itu, Wusok mengajak Sol-ah untuk segera bertindak sebelum Mr. Baik melakukan serangan baru. Sol-ah kemudian menyetujui strategi yang kini akan Wusok terapkan. Setelah itu, ditemani rekannya yang jago meretas, Wusok memantau pergerakan Sol-ah lewat kamera mikro yang saat itu Sol-ah ditugaskan untuk menemui Mr. Baik. Namun setibanya di dalam kantor, Mr. Baik tidak ada di sana. Karena nyatanya Mr. Baik seperti sudah mengetahui tujuan utama Wusok, yakni meretas CCTV di sana demi mendapatkan bukti kalau orang yang hendak menghabisi Wusok dan Pak Li adalah orang suruhan Mr. Baik. Kala itu, Mr. Baik menyuruh pegawainya untuk menghapus semua rekaman yang menampilkan orang suruhannya. Dan hal itu membuat teman Wusok sangat kesulitan dalam meretas CCTV. Di waktu yang sama, Sol-ah sudah memberikan undangan pelelangan selanjutnya kepada Mr. Baik sebagai pemilik lukisan biru yang akan menjadi lukisan utama di pelelangan selanjutnya.
Kala itu, Sol-ah memancing reaksi Mr. Baek dengan bertanya mengapa Mr. Baek mendekatinya padahal Mr. Baek adalah sahabat dekat Lee Soo-ho, mantan pacar Sol-ah. Mendengar hal itu, seketika Mr. Baek pun terkejut karena kini Sol-ah sudah mengetahui persahabatannya dengan Soo-ho. Di waktu yang sama, teman Woo-sok ternyata berhasil mengamankan sebuah foto yang menampilkan jika Mr. Baek satu mobil dengan pelaku yang sudah berusaha menghabisi Pak Lee. Kembali ke Sol-ah, kala itu Mr. Baek tak bisa menahan emosinya dan bertanya apakah saat ini Sol-ah berpikir kalau saat ini Mr. Baek sedang membalaskan dendam rasa sakit hati Soo-ho. Woo-sok yang melihatnya lantas sadar kalau saat ini Sol-ah sedang dalam bahaya besar. Sehingga ia pun langsung membuat kegaduhan dengan menghidupkan alarm kebakaran. Alarm kebakaran itu memancing rasa trauma yang pernah Mr. Baek alami. Sehingga dengan hal itu Woo-sok pun berhasil membawa Sol-ah kabur tanpa diketahui oleh Mr. Baek. Foto itu lalu Woo-sok tunjukkan kepada Pak Lee yang sangat terkejut melihat perubahan Mr. Baek saat ini. Yang dahulu ia kenal sebagai pemuda soleh, kini sudah berubah menjadi seorang monster. Namun di sini Pak Lee tetap merasa jika Mr. Baek yang ia kenal dahulu tak akan berbuat sedemikian rupa, apalagi hanya karena sakit hati sahabatnya sendiri. Di hari yang sama, di Royal Action, Sol-ah yang sudah kembali mendapati seorang pemuda yang datang dan masuk ke ruangan Ibu Kim dengan tidak sopan. Pemuda itu bernama Jo Yun-soo yang kedatangannya saat itu dimarahi oleh Ibu Kim. Karena sebelumnya Jo Yun-soo adalah orang yang sudah Ibu Kim suruh untuk menghancurkan lukisan yang sebelumnya sudah mereka jual lewat kecelakaan mobil. Ibu Kim yang takut akan ada orang yang mencium apa yang sudah mereka lakukan lantas akan memberikan 10% dari keuntungan asalkan Jo Yun-soo pergi saat itu juga. Namun ternyata Sol-ah dan Woo-sok sudah memegang semua data dari kecelakaan lukisan yang janggal itu. Bahkan kala itu Woo-sok sangat terkejut karena nyatanya pola kecelakaan mobil itu memiliki pola yang sama saat adiknya meninggal dunia. Woo-sok kemudian berkata jika semua lukisan yang terbakar memiliki asuransi. Dan ia yakin jika Ibu Kim sengaja membakar semua lukisan itu agar bisa mendapatkan uang kompensasi karya seni. Namun Sol-ah membantah semua itu karena menurut Sol-ah di dalam dunia seni semua korektor menganggap semua karya seni seperti seorang anak. Dan ia yakin jika Ibu Kim tak akan mungkin membakar lukisan yang asli. Yang artinya Ibu Kim sudah memalsukan lukisan yang dimaksud sebelum lukisan itu dihancurkan. Sol-ah bisa mengetahui semua itu karena nyatanya dahulu ayahnya dipaksa membuat lukisan palsu oleh rentenir yang menagih hutang kepadanya. Dan ternyata rentenir itu adalah Ibu Kim. Bahkan Sol-ah masih ingat betul sebuah lukisan yang paling berkesan di hidupnya juga telah dirampas oleh Ibu Kim. Sol-ah berkata jika di kantor Ibu Kim terdapat sebuah berangkas rahasia dan Sol-ah sudah mengetahui pin sandi dari berangkas itu, namun ia belum kunjung mendapatkan kesempatan. Dan Sol-ah sangat yakin jika di dalam berangkas itu terdapat rahasia yang ditutupi oleh Ibu Kim. Woo-sok juga mendapatkan informasi baru dari Pak Lee, yang mana kala itu Pak Lee berkata jika di perusahaannya tersimpan DNA milik semua relawan dan Woo-sok bisa menggunakan DNA itu untuk mengetahui asal-usul dari Mr. Baek. Setelahnya, Sol-ah pergi bersama Eun-sok menemui saudara Mr. Baek. Di dalam mobil, Sol-ah menceritakan semua hal tentang Mr. Baek kepada Eun-sok. Eun-sok sangat kecewa karena saat ini Sol-ah mengungkap identitas Mr. Baek itu malah dengan Woo-sok, bukan dengan dirinya. Dan di sini Eun-sok sangat cemburu kepada Woo-sok. Singkat cerita, mereka pun sudah menemui saudara Mr. Baek. Kala itu Sol-ah ingin memastikan apa yang menjadi penyebab Mr. Baek dendam kepadanya selain rasa sakit hati Soo-ho.
Namun saudara Mr. Beck itu tak bisa menjelaskan sosok Mr. Beck lebih jauh lagi. Karena menurutnya semenjak Mr. Beck pulang dari Suriah, sikapnya berubah drastis 100%. Seolah-olah diliputi dendam yang sudah lama dipendam. Singkat cerita, hari pelelangan lukisan biru kini telah tiba. Semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Mr. Beck juga sudah sampai di sana dengan kesadaran penuh kalau saat ini Sol-ah sudah mengetahui semua rencananya. Kala itu, Sol-ah dan Woo-sok langsung menyambut kehadiran Mr. Beck dengan sangat ramah. Ia juga menawarkan alkohol yang sudah disediakan. Namun kala itu, tiba-tiba Mr. Beck mengalami kejang-kejang. Woo-sok seketika sadar dan memberitahu Sol-ah jika kini Mr. Beck mengalami alergi karena minuman tertentu. Dan Woo-sok sangat yakin kemanapun Mr. Beck pergi, Mr. Beck selalu membawa suntikan penenang. Dan saat dicek, benar saja di dalam jas Mr. Beck ada suntikan yang dimaksud. Sol-ah entah mengapa tanpa disuruh pun langsung menyuntikkan suntikan itu tepat ke saraf tertentu sehingga membuat Mr. Beck bisa selamat. Setelah itu, Woo-sok langsung bergegas karena kini ia sudah mendapatkan DNA milik Mr. Beck yang akan mereka cocokkan. Namun di sisi lain, Sol-ah sangat gemetaran di ruangannya akibat insiden barusan. Setelah bisa menenangkan diri, Sol-ah melangkah dan langsung menemui Mr. Beck. Mr. Beck langsung menanyakan kedatangan Sol-ah. Namun Sol-ah berkata, bukannya di momen ini adalah momen bagian Mr. Beck harus menjelaskan sesuatu. Menyadari hal itu, Mr. Beck pun langsung mengajak Sol-ah untuk melihat sesuatu di sebuah tempat. Dan Sol-ah tiba-tiba menuruti apa keinginan Mr. Beck itu. Ternyata Mr. Beck membawa Sol-ah ke suatu rumah yang berada di tengah hutan. Sol-ah yang melihat rumah itu sangat terkejut karena semua interior dan desain rumah itu sama persis dengan rencana yang kerap Sol-ah dan Suho impikan saat masih bersama-sama. Menyadari hal itu, dengan segala ketakutannya, Sol-ah pun memanggil Mr. Beck dengan nama Lee Suho. 소야, Scene kemudian berpindah memperlihatkan sisi Woo-sok yang saat itu hasil tes DNA telah keluar. Yang mana selama ini kecurigaan Woo-sok salah besar. Karena nyatanya DNA Mr. Beck sama persis dengan DNA milik Suho. Yang hal itu menegaskan jika orang yang mati di Suriah adalah Baek Jumbom yang asli. Yang artinya selama ini Suho masih hidup dan menggunakan data diri Mr. Beck sahabatnya yang asli sebagai topeng agar bisa balas dendam kepada Sol-ah yang sudah menyakitinya. Mr. Beck akhirnya mengakui jika dirinya memang benar adalah Lee Suho. Di sini, Mr. Beck atau Lee Suho berkata jika sejak awal ia sudah memberikan tanda-tanda kepada Sol-ah. Namun Sol-ah malah mempedulikan lukisan ketimbang menyadari apa yang selama ini Lee Suho berikan kepada Sol-ah. Hal itu mengingatkan Suho akan apa yang Sol-ah lakukan saat ia hendak pergi ke Suriah beberapa tahun yang lalu. Yang mana kala itu saat Suho berpamitan untuk terbang ke Suriah, Sol-ah malah mementingkan HP-nya. Saat dicek di HP Sol-ah, ia mendapatkan alamat sebuah hotel yang Ibu Kim suruh. Dan setelah itu Suho malah melihat Sol-ah yang masuk ke dalam hotel itu dengan seorang pria tua. Di momen itulah Suho sadar jika Sol-ah menghindarinya bukan karena pekerjaan, melainkan karena Suho yang hidup miskin. Kala itu, di Suriah ia memang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar Sol-ah memberikan perhatian kepadanya. Namun ia sadar, sekalipun Sol-ah memberikan perhatian, semua itu akan sia-sia apabila ia mati. Maka dari itu, daripada mengambil langkah bodoh, ia pun sengaja menukarkan baju milik Mr. Beck dan meledakkan sebuah bom yang menghabisi nyawa Mr. Beck yang asli. Setelahnya, ia sengaja mengoperasi wajah dan pita suaranya agar sama persis dengan Mr. Beck yang asli. Sehingga dengan itu, ia bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini ia inginkan dengan sangat mudah.
Dengan kekayaan itu, Suho berusaha untuk mendekati dan merayu Sol-ah. Dan sialnya, karena ia kaya, Sol-ah malah terayu yang semakin membuat Suho sangat sakit hati. 죽어서라도 복수하고 싶었다고. 이 정도 재력이면 Di waktu yang sama pula, Woo-sok kini sudah berada di rumah Mr. Baek atau Lee Suho. Ia juga memberitahu detektif jika kini Sol-ah telah diculik dan ia menyuruh polisi untuk melacak keberadaan Mr. Baek. Woo-sok kemudian berhasil masuk ke dalam rumah Mr. Baek dan sangat terkejut mendapati sebuah papan yang berisi informasi tentang orang-orang yang kini sudah meninggal dunia. Sementara itu, Lee Suho ingin agar mereka bisa memulai kembali semua ini dari awal. Namun Sol-ah yang ketakutan malah mengacungkan senjata kepada Suho yang membuat Suho semakin sakit hati. Di rumah Mr. Baek atau Suho sendiri, detektif sudah tiba dan mendapati fakta kalau selama ini semua orang yang sudah meninggal dunia ternyata dalam pantauan Mr. Baek. Bukti-bukti itu menunjukkan jika Mr. Baek adalah dalang utama, sehingga detektif Gong pun langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Mr. Baek. Di waktu yang sama, Lee Suho akan melakukan segala cara agar mereka bisa kembali bersama. Namun kala itu tiba-tiba listrik rumah itu mati. Singkatnya, polisi telah tiba di rumah itu. Mereka menemukan sebuah jejak darah dan saat ditelusuri, detektif mendapati Mr. Baek yang sudah tewas di tangan Sol-ah. Detektif menyuruh Sol-ah untuk tidak mendekat. Namun Sol-ah yang sudah capek dan pasrah memilih mendekat agar ditembak. Dan untung saja Woo-sok berhasil menyelamatkannya walaupun dengan bahu yang tertembak. Sol-ah kemudian menangis melihat pengorbanan Woo-sok itu. Karena nyatanya saat ini masih ada lelaki yang mempercayainya di saat semua orang sudah menuduhnya. Setelahnya, Sol-ah diborgol dan langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Woo-sok yang tak ingin Sol-ah dipenjara lantas berusaha mencari sesuatu. Siapa tahu ada orang ketiga di balik tewasnya Mr. Baek. Kala itu, ia melihat saklar listrik yang terbuka. Ia pun mulai curiga ada orang yang sengaja mematikan saklar itu agar Sol-ah tidak melihat Mr. Baek atau Suho mati. Dari TKP itu, Woo-sok kemudian memikirkan jalan kabur apabila ada pihak ketiga. Dan saat mengecek sebuah hutan di samping rumah, ia sangat takut karena mendapati jejak darah di sebuah pohon. Kematian Mr. Baek yang menyangkut nama Sol-ah kini membuat semua orang sangat gempar. Terutama Ibu Kim yang kini sangat frustrasi karena lukisan biru yang awalnya sudah ditawar di harga tinggi, kini harganya jatuh drastis karena Mr. Baek sebagai pemilik lukisan itu kini sudah tewas. Di sisi lain, Woo-sok sudah tiba di kantor polisi dan meminta agar ia diperbolehkan untuk menemui Sol-ah karena ia sudah menemukan bukti jika ada orang ketiga di balik kematian Mr. Baek. Detektif sempat ragu, namun ia memilih memberikan izin kepada Woo-sok untuk menemui Sol-ah. Saat bertemu, Woo-sok langsung mengkhawatirkan kondisi Sol-ah yang hal itu membuat Sol-ah sangat membenci Woo-sok. Sol-ah yang tak ingin Woo-sok terlibat lagi ke dalam masalahnya akhirnya memilih mengaku jika ialah yang sudah Mr. Baek atau Lee Suho dan semua mantan pacarnya. Sol-ah juga memperlihatkan luka bakar di punggungnya yang saat itu ia akui sebagai balas dendam karena sebelumnya semua pacarnya sudah menyiksanya. Namun Woo-sok sadar jika semua itu adalah kebohongan besar yang disengaja agar Woo-sok tidak mendapatkan masalah lagi.
Ia pun kemudian menutupi luka bakar itu sambil berkata jika ia akan tetap bersama Sol-ah sekalipun Sol-ah seorang pembunuh. 병원에 가야지. 여길 왜 와요? 당신은 가해자가 아니라 Setelah Woo-seok pergi, pengacara yang dikirim oleh Ibu Kim akhirnya tiba. Pengacara itu malah membawa surat pengunduran diri, yang mana kala itu Ibu Kim ingin agar Royal Excel tidak jatuh harga diri hanya karena kasus Sol-ah. Sol-ah yang tadinya sudah memilih untuk pasrah, kini memilih untuk bangkit. Ia merobek surat itu dan bersedia memberikan kesaksiannya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Mr. Baek. Menurut cerita Sol-ah, kala itu Mr. Baek atau Lee Soo-ho hendak memperkosanya. Namun tiba-tiba listrik mati. Mr. Baek lalu menyuruhnya untuk menunggu dan ia langsung turun mengecek listrik. Kala itu Sol-ah yang sadar kalau Mr. Baek atau Lee Soo-ho saat ini sedang pergi lantas langsung memanfaatkan hal itu untuk kabur. Namun setibanya di bawah ia malah mendapati Mr. Baek atau Lee Soo-ho sudah tewas. Ia mencoba menolong dengan menutup luka. Namun darah malah menyembur sehingga di wajahnya terdapat darah Soo-ho atau Mr. Baek. Menurut cerita barusan, detektif pun bertanya apakah di TKP ada orang ketiga. Mendengar pertanyaan itu, Sol-ah pun lantas mengembalikan pertanyaan tersebut dengan berkata, bukannya semua itu adalah tugas polisi. Bukti darah di pohon sudah detektif terima dan hasilnya benar menunjukkan jika darah di pohon itu adalah darah Mr. Baek, yang artinya benar ada orang ketiga. Woo-seok kemudian mendatangi detektif Gong dan melabrak dengan berkata kalau ia menjadi detektif Gong, ia pasti sudah mencari orang yang pertama kali menyadari kalau Mr. Baek adalah Lee Soo-ho dengan mencari tahu siapa orang yang sudah memberikan minuman yang memicu alergi Soo-ho. Keesokan harinya, Sol-ah akhirnya dibebaskan. Namun detektif Yuna menyuruh agar Sol-ah tidak menyeret Woo-seok yang sudah sangat tulus ke dalam masalah ini. Perkataan detektif Yuna itu mampu menembus hati Sol-ah, sehingga Sol-ah pun mengabaikan Woo-seok yang sudah semalaman menunggu. Dan saat itu tiba-tiba Sol-ah pingsan karena kelelahan. 선씨 Peristiwa itu disaksikan oleh Eun-seok yang ternyata sangat jelas jika kini ia sangat cemburu melihat kini Sol-ah lebih mengandalkan tenaga Woo-seok ketimbang dirinya. Setelahnya, Sol-ah terbangun sudah ada di rumah Woo-seok. Ia pun bergegas ingin pergi, namun Woo-seok menghentikannya karena kini pembunuh yang asli masih berkeliaran dan Woo-seok sangat takut kalau Sol-ah akan menjadi korban selanjutnya. Sol-ah lalu menyadarkan Woo-seok jika Woo-seoklah yang akan menjadi target selanjutnya karena menurutnya si pembunuh mengincar lelaki yang ada di samping Sol-ah, bukan Sol-ah. Maka dari itu Sol-ah pun menyuruh Woo-seok untuk menjauhinya dan tidak menemuinya lagi. 한설아 씨는 정말 다 잃기만 하고 당신은 가해자가 아니라 Setelahnya, Woo-seok ditelepon oleh temannya yang sudah mendapatkan alamat dari Joo Yun-soo. Saat melihat rumah dan wajah Joo Yun-soo, Woo-seok sangat terkejut karena ternyata Joo Yun-soo adalah pacar adiknya yang dahulu menggunakan motif yang sama seolah-olah menciptakan kecelakaan yang merenggut nyawa adiknya. Di sisi lain, Sol-ah sudah kembali ke Royal Action. Namun kala itu, Ibu Kim sudah memutuskan jika Sol-ah akan dipindahkan ke Royal Action cabang Busan, atau dalam tanda kutip Sol-ah sudah dibuang. Hal itu membuat Sol-ah sangat sakit hati dan memeriksa beberapa rumah atas nama Ibu Kim dengan tujuan bisa menemukan lukisan yang sebelumnya sudah Ibu Kim palsukan. Namun kala itu Eun-seok datang dengan menawarkan jasa agar Sol-ah kembali mengandalkannya ketimbang mengandalkan Woo-seok.
Di kantor polisi, detektif mendapatkan laporan baru yang mana saat itu saat kematian Sung Jae, Mr. Baek berada di perusahaannya sendiri. Lalu saat Yunji tewas, Mr. Baek juga kedapati di rekaman CCTV sedang di tempat lain. Yang artinya walaupun di rumah Mr. Baek mereka menemukan papan berisi informasi para korban, itu tidak bisa membuktikan kalau Mr. Baek adalah pelaku utamanya. Yang artinya kini status Mr. Baek adalah korban kelima, bukan pelaku. Detektif Gong lalu menuruti perkataan Woo-sok yang meminta agar mencari tahu siapa orang yang sudah memberikan pemicu alergi ke minuman Mr. Baek. Dan orang itu adalah Eun-hee, adik Eun-sok. Menurut kesaksian Eun-hee, minuman itu dipesan secara khusus oleh Ibu Kim. Dan Eun-hee hanyalah orang yang menyajikannya saja. Di waktu yang sama, Woo-sok sudah berhasil menyelinap ke kediaman Ju Yun-soo. Namun nyatanya Ju Yun-soo tidak ada di sana karena saat itu Ju Yun-soo sendiri baru saja sampai. Ia lalu menggunakan lift yang di luarnya terdapat Woo-sok yang juga ingin menggunakan lift yang sama. Dan saat pintu lift dibuka, orang itu ternyata Sol-ah yang berkata jika kedatangannya saat itu untuk memeriksa rumah atau properti atas nama Ibu Kim. Dan di apartemen itulah ia kini tahu jika benar kalau Ju Yun-soo bekerja di bawah perintah Ibu Kim. Setelahnya, Woo-sok meminta agar mereka bekerja sama, namun Sol-ah tak ingin dan pergi dari sana. Woo-sok lalu teringat akan kematian adiknya. Saat itu adiknya meninggal dunia karena mobil yang adiknya dan Yu Yun-soo kendarai menabrak tembok. Kala itu adiknya tidak menggunakan sabuk pengaman sehingga hakim menilai jika itu murni kecelakaan bukan disengaja. Awalnya Woo-sok menerima hal itu. Namun setelah tahu kalau uang asuransi milik adiknya itu ditetapkan untuk Yu Yun-soo sehari sebelum adiknya mati, seketika ia pun sadar kalau adiknya itu dibunuh bukan kecelakaan. Detektif Gong menjadi polisi yang menangani hal itu. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena nyatanya Yu Yun-soo memiliki koneksi yang lebih tinggi. Setelahnya, Woo-sok menanam sebuah pelacak di mobil Ju Yun-soo. Sementara itu, di kantor polisi, detektif bertanya alasan mengapa Eun-hee sangat membenci Sol-ah. Eun-hee berkata jika dahulu Eun-sok kakaknya adalah dunianya. Namun setelah Sol-ah menyelamatkan mereka, ia melihat kakaknya itu terus fokus kepada Sol-ah dan tidak memperdulikannya lagi. Dan hal itulah yang membuat Eun-hee sangat membenci Sol-ah. 바보같이 하나도 돌려받지 못하고. Sol-ah sendiri kini sedang berada di podium pelelangan. Ia mengingat semua momen-momen yang paling berkesan di hidupnya itu. Kala itu ia mendapatkan telepon dari asisten Mr. Baek. Di kantor Mr. Baek, asistennya itu memberitahu Sol-ah jika sebelum mati Mr. Baek sudah mewariskan lukisan biru atas nama Sol-ah. Sore harinya, Woo-sok kembali datang ke Royal Exxon untuk menemui Sol-ah. Pertemuan itu ternyata dilihat oleh Ibu Kim yang kini mulai mencium pergerakan mereka berdua. Kala itu, Woo-sok mengajak Sol-ah untuk sekali lagi saja bersama-sama dalam membongkar kebusukan Ibu Kim. Karena dengan cara itulah Woo-sok bisa memastikan keselamatan Sol-ah. Namun Sol-ah berkukuh jika Woo-soklah yang akan menjadi korban selanjutnya jika mereka terus bersama. Akan tetapi, walaupun demikian, Sol-ah tetap bersedia. Namun ia bersumpah setelah urusan ini selesai, ia akan berusaha membenci Woo-sok agar mereka tidak bisa bersama selamanya. Ibu Kim sendiri kini sedang berada di dalam berangkasnya yang dipenuhi dengan banyak lukisan. Di depan lukisan milik ayah Sol-ah, Ibu Kim menelpon seseorang dan menyuruh orang itu untuk segera menghabisi Sol-ah. Ibu Kim lalu menyuruh Ju Yun-soo untuk segera memindahkan lukisan yang asli ke berangkasnya. Dan setelahnya kita diperlihatkan Al Gojo yang sebelumnya sudah Ibu Kim perintah.
Entah siapa orang itu, yang pasti dialah yang akan menghabisi Sol-ah. Sol-ah sendiri kini dibawa oleh Woo-sok ke rumahnya, yang di sana sudah ada temannya yang telah berhasil meretas data milik Royal Exxon. Di antara banyaknya data, ia berhasil mengamankan cetak biru dari semua lantai. Dan dari sana mereka akhirnya bisa mengetahui letak persis di mana berangkas milik Ibu Kim itu tersimpan. Keesokan harinya, sebelum masuk, Sol-ah berdiri di batu pembukaan Royal Exxon yang berisi tanggal berdirinya Royal. Tanggal itulah yang menjadi pin sandi yang Ibu Kim pakai di komputernya, dan Sol-ah akan mencobanya untuk membuka berangkas. Saat itu, Ibu Kim menyambut Sol-ah dengan gembira karena kini Sol-ah adalah pemilik baru dari lukisan biru peninggalan Mr. Baek. Namun, karena lukisan itu harus melalui proses hibah, Sol-ah tak bisa memiliki lukisan itu dan berkata jika lukisan itu akan ia berikan kepada Royal Exxon sebagai pengabdiannya. Mendengar hal itu, Ibu Kim pun seketika sangat bahagia bukan main. Setelahnya, Sol-ah pergi dan menelponkan alat pelacak di mobil Ibu Kim. Dan saat malam hari tiba, Ibu Kim baru keluar dari gedung Royal Exxon. Dan di momen itulah Sol-ah dan Woo-sok akan beraksi untuk membuka berangkas Ibu Kim. Woo-sok berjaga di luar dan memantau lewat kamera mikro. Dengan tangan gemetaran, Sol-ah kemudian memasukkan sandi. Dan ternyata sandi yang ia masukkan benar semua. 조심해요. Di dalam, Sol-ah dan Woo-sok kehilangan sinyal karena ternyata ruangan itu dilapisi anti radar yang bisa memblokir semua sinyal. Dengan menuruti kata otaknya, Sol-ah pun merekam isi berangkas itu dan terkejut karena lukisan yang katanya sudah terbakar ternyata ada di sana. Yang mana hal itu bisa menjadi bukti untuk menyeret Ibu Kim ke penjara. Di waktu yang sama, aplikasi berangkas telah memberikan notifikasi jika akses telah dibuka. Hal itu membuat Ibu Kim sangat cemas dan curiga jika ada orang yang sedang masuk ke dalam berangkasnya. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memutar balik. Teman Woo-sok memberitahu pergerakan Ibu Kim itu. Namun hanya Woo-sok yang bisa mendengar karena kini sinyal Sol-ah telah terblokir. Di saat Ibu Kim sedang menuju ke Royal Exxon, Sol-ah sendiri sedang terdiam saat melihat lukisan milik orang tuanya. Lukisan itu ternyata dibuat oleh Sol-ah dan ayahnya saat Sol-ah belajar melukis. Dan hanya itulah peninggalan orang tuanya yang kini sudah tiada. Di luar, Ibu Kim ternyata sudah sampai. Woo-sok langsung bergegas untuk menyusul. Namun di sana ada security yang kebetulan lewat. Di dalam, Sol-ah akhirnya hendak keluar. Namun ternyata sandinya berbeda sehingga membunyikan alarm. Ternyata sebelum itu Woo-sok sudah berhasil membuka berangkas dari luar sehingga Ibu Kim tidak menemukan keberadaan mereka. Di dalam mobil, Sol-ah bersumpah akan menjatuhkan Ibu Kim lebih parah dari yang Ibu Kim lakukan kepada ayahnya. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu semua orang sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mengingat acara lelang akan segera dimulai. Sol-ah memimpin acara itu dengan penuh semangat. Hingga di lukisan utama, Sol-ah tiba-tiba berkata jika ia tidak ingin melelang lukisan itu. Semua orang sangat terkejut, termasuk Ibu Kim. Sol-ah lalu menjelaskan jika lukisan itu adalah lukisan palsu. Ia juga menunjukkan beberapa bukti, termasuk rekaman berangkas yang menampilkan jika selama ini Ibu Kim sudah melelang lukisan palsu, sementara lukisan yang asli disimpan di berangkasnya. Sol-ah juga menunjukkan lukisan milik ayahnya sambil berkata jika dahulu ayahnya memang benar sebagai orang yang sudah melukis lukisan palsu, namun semua itu atas paksaan Ibu Kim. Ibu Kim sangat marah, namun ia tak bisa berkutik karena ternyata polisi sudah tiba dan sudah mengamankan sebuah barang bukti.
Setelah Ibu Kim dibawa, Sol-ah sangat terkejut karena ternyata lukisan biru milik Mr. Baek juga sudah ada di dalam berangkas itu. Yang artinya jika lukisan itu sudah ada di dalam berangkas, maka lukisan yang palsu sudah berhasil dibuat. Woo-sok lalu teringat akan pelacak yang ia tanam di mobil Jo Hyun-soo, sehingga ia pun langsung bergegas menyusul Jo Hyun-soo lewat GPS mobilnya. Singkatnya, Jo Hyun-soo sedang membakar semua lukisan palsu, termasuk lukisan biru. Namun sebelum itu, Woo-sok tiba sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Dalam momen itu, Woo-sok mengingat kembali kematian adiknya. Jo Hyun-soo berkata jika adik Woo-sok adalah seorang jalang sialan yang sudah mengemis cinta. Ia juga mengaku kalau ialah yang menyuruh adik Woo-sok untuk membuat polis asuransi atas nama dirinya sebagai pembuktian cinta. Dan itulah alasan mengapa adik Woo-sok mati. Woo-sok yang mendengarnya tak kuat menahan amarahnya sehingga ia pun hampir saja menghabisi Jo Hyun-soo. Namun untung Sol-ah dan polisi tiba di waktu yang tepat. 우닥친 나한테도 그랬잖아요. Di ruang interogasi, Jo Hyun-soo memilih untuk diam. Detektif Gong lalu datang dengan menunjukkan berkas kematian adik Woo-sok yang ternyata selama 6 tahun ini sudah ia simpan karena ia yakin jika Jo Hyun-soo adalah pelaku utama seperti apa yang Woo-sok curigai. Aksi diam juga dilakukan oleh Ibu Kim yang membuat detektif Gong cukup kehabisan rasa sabar. Dan dengan kondisi juga uang yang Ibu Kim miliki, Ibu Kim justru balik mengancam dan bersumpah akan segera keluar dari kantor polisi itu. 말본새 참 신뢰가 심하네. Karena lelah, detektif Yuna pun meminta saran dari Woo-sok. Namun kala itu, detektif Yuna berkata jika Ibu Kim ditangkap atas kasus pemalsuan lukisan, bukan kasus pembunuhan. Yang artinya pembunuh yang asli masih berkeliaran. Ia juga mengutarakan kecurigaannya kepada Eun-sok, yang mana saat malam Mr. Baek meninggal dunia, hanya Eun-sok seorang yang tidak ada di Royal Exxon, padahal seharusnya semua pegawai ada di sana. Dan ternyata di siang berikutnya Ibu Kim sudah bebas dan sudah kembali karena koneksi yang ia miliki. Kedatangannya di Royal Exxon diketahui oleh Sol-ah yang sontak langsung menemuinya di berangkas yang kini sudah kosong. Ibu Kim mendeklarasikan kemenangan dengan berkata jika hukum dan polisi ada di genggamannya dan Sol-ah sudah kalah telak. Namun Sol-ah tak tinggal diam, ia pun menjawab dengan sebuah tantangan tentang siapa yang akan mati duluan. 목을 물어버리면 끝나겠죠. Kesal dengan ancaman itu, Ibu Kim langsung menelpon seseorang dan menyuruh orang itu untuk segera menghabisi Sol-ah di malam itu juga. Dan jika gagal, maka Ibu Kim akan memberitahu Sol-ah tentang rahasia orang itu yang tidak ingin diketahui oleh Sol-ah. Ibu Kim lalu mengeluarkan sebuah buku besar dan setelahnya ia menenangkan diri dengan memainkan musik yang cukup keras. Musik itu lalu dikencangkan kembali oleh orang lain dan setelahnya orang itu masuk ke dalam berangkas Ibu Kim. Di waktu yang sama, Woo-sok sedang menelusuri jejak Eun-sok. Ia melihat CCTV rumah Eun-sok yang ternyata saat malam Mr. Baek meninggal dunia, Eun-sok ada di rumahnya sendiri dan keluar saat pagi hari berikutnya. Sehingga hal itu membersihkan nama Eun-sok sebagai yang dicurigai. Singkatnya, hari pun telah berganti. Kala itu, Sol-ah hendak menemui Ibu Kim untuk mengundurkan diri. Namun ternyata pengunduran diri juga hendak dilakukan oleh Eun-sok. Karena kini jika Sol-ah keluar dari Royal Exxon, ia tak memiliki lagi alasan untuk tetap bekerja di sana. Saat memasuki berangkas, Sol-ah sangat terkejut karena nyatanya Ibu Kim sudah tewas.
Polisi langsung mengamankan tempat itu dan di sana mereka menemukan sebuah surat wasiat yang Ibu Kim ketik di laptopnya. Yang hal itu membuat polisi yakin jika Ibu Kim meninggoy karena bundir. Sol-ah sendiri kini sedang mabuk untuk menenangkan pikiran. Karena kehabisan minuman, ia pun terpaksa meminum anggur yang sebelumnya menjadi wasiat dari Sung Jae. Kala itu Woo-sok juga hadir untuk menenangkan Sol-ah. Ketika itu, Sol-ah hampir kehilangan kesadaran hingga membuatnya tak sengaja membuat anggur pemberian Sung Jae terjatuh dan pecah. Dan di sana ia menemukan tulisan yang sudah Sung Jae tulis untuknya. Di mana di dalam tulisan itu, sebelum Sung Jae melamar Sol-ah, ia sempat takut dan ragu kalau Sol-ah akan menolaknya. Di kala itu, Eun-sok menyuruh Sung Jae untuk mengambil polis asuransi atas nama Sol-ah agar Sol-ah percaya jika cinta Sung Jae sangatlah tulus kepadanya. Mengetahui kalau Sung Jae mengambil polis asuransi atas nama Sol-ah setelah disarankan oleh Eun-sok, Woo-sok pun kembali menaruh kecurigaannya. Mendengar hal itu, Sol-ah sempat berat untuk mencurigai Eun-sok. Namun kebenaran harus mereka temukan, sehingga mereka pun sepakat untuk menggali informasi dari Eun-sok. Sol-ah langsung menggeledah tempat kerja Eun-sok dan menemukan buku besar milik Ibu Kim. Dan di waktu yang sama, Woo-sok sudah tiba di rumah Eun-sok. Di sana ia menyelinap masuk dan menemukan jalan rahasia di belakang rumah. Ia juga menemukan sebuah motor yang mungkin saja digunakan oleh Eun-sok dalam menjalankan aksinya. Dan kala itu tiba-tiba Eun-sok muncul dengan menodongkan senjatanya. Woo-sok kemudian terbangun dalam keadaan diikat. Di momen itu, Woo-sok menelpon Sol-ah menggunakan smartwatch-nya. Ia lalu memanas-manasi Eun-sok agar mau mengakui perbuatannya. Eun-sok terpancing emosi. Ia pun mengaku jika dirinya lah yang sudah menghabisi Sung Jae. 의심하면서 Eun-sok lalu kabur dengan cara menyelam. Namun saat tiba di pinggir danau, Yoon-ji malah melihatnya. Dan ya, orang yang menghabisi Yoon-ji adalah Eun-sok karena Yoon-ji telah mengetahui kalau Sung Jae tewas di tangan Eun-sok. Woo-sok lalu menanyakan pacar Sol-ah yang lainnya, yakni si dokter muda. Eun-sok lalu menjelaskan jika dokter itu adalah dokter mesum, sehingga ia tak ada lagi alasan untuk tidak menghabisi dokter itu. Mendengar hal itu, Woo-sok semakin memancing emosi Eun-sok dengan berkata jika Eun-sok hanyalah sampah yang ingin mendapatkan Sol-ah sepenuhnya namun tidak berani mengutarakannya karena terhalang kata persahabatan. Mendengar hal itu, Eun-sok pun merasa malu dan akan menghabisi Woo-sok dengan cara menenggelamkannya. Sol-ah yang mendengar semua rencana itu tak berpikir panjang dan langsung menelpon polisi melaporkan hal itu kepada detektif Gong. Singkat cerita, kini Woo-sok tinggal menunggu giliran untuk mati. Namun untung saja Sol-ah tiba di waktu yang tepat. Sol-ah meminta Eun-sok untuk menurunkan senjata karena apa yang Eun-sok lakukan selama ini sama sekali tidak membuatnya bahagia. Namun Eun-sok malah menyalahkan Woo-sok sebagai orang yang sudah menghancurkan kedekatan mereka, sehingga ia pun tetap menarik pelatuknya. Dan naasnya peluru itu mengenai Sol-ah yang berhasil melindungi Woo-sok. Sol-ah langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena Sol-ah orang kaya, dokter pun langsung mengoperasinya sehingga nyawa Sol-ah masih bisa terselamatkan. Di samping itu, Eun-sok menolak untuk memberikan pengakuannya. Bahkan sampai hari berganti pun, Eun-sok tetap memilih untuk tutup mulut. Berbarengan dengan hari yang berganti itu, Sol-ah akhirnya sadar. Sol-ah langsung menanyakan keadaan Eun-sok. Woo-sok pun langsung menjawab jika saat ini Eun-sok memilih untuk tutup mulut.
Solah sadar jika tak ada orang lagi yang bisa membuat Ensok bicara selain dirinya. Maka dari itu ia akan menyerahkan diri kepada polisi agar Ensok mau mengakui perbuatannya. Di hari itu juga dalam kondisi masih sakit, Solah menyerahkan diri kepada polisi sebagai orang yang sudah menyuruh Ensok untuk menghabisi semua pacarnya. Ensok diberitahu akan hal itu, yang sontak langsung mau memberikan keterangannya asalkan Solah dibebaskan. Detektif lalu meminta Ensok menjelaskan kematian Mr. Beck atau Lee Soo-ho. Ensok kemudian bercerita jika kala itu ia sudah curiga jika Mr. Beck adalah Lee Soo-ho yang menyamar. Hal itu ia curigai lewat cara Mr. Beck dalam mengagumi Solah. Untuk memastikan kecurigaannya itu, ia menaruh serbuk alergi ke minuman Mr. Beck. Dan saat itulah ia sadar kalau Mr. Beck adalah Lee Soo-ho yang menyamar. Ia lalu pergi terlebih dahulu ke rumahnya untuk menghilangkan kecurigaan. Ia kemudian keluar dari pintu belakang, mematikan saklar di TKP dan menikam Mr. Beck atau Lee Soo-ho. Detektif lalu bertanya siapa yang sudah menghabisi Ibu Kim. Ensok pun mengaku jika ialah yang sudah menghabisi Ibu Kim dengan motif kesal karena Ibu Kim sudah menyuruh Solah untuk mengundurkan diri dari Royal Action. Namun alasan itu tidak masuk akal bagi otak Woo-sok, sehingga ia yakin jika si Ensok masih mempunyai rahasia yang masih ditutupi soal kematian Ibu Kim. Setelahnya, Solah pun kembali ke rumah sakit untuk memulihkan diri terlebih dahulu sebelum mengungkit rahasia yang masih Ensok tutupi. Kala itu, Woo-sok tetap setia mendampingi Solah, bahkan membantu Solah di beberapa aktivitas yang menyulitkan tangan Solah. Singkat cerita, setelah kesehatannya stabil, Solah pun kembali menemui Ensok yang kini diponis hukuman seumur hidup. Solah lalu berkata jika ia ingin mendengar alasan mengapa Ibu Kim dihabisi. Ensok kemudian bercerita jika semua ini berawal ketika Solah menolongnya. Setelah ditolong oleh Solah, ayah Ensok kembali ingin menyiksanya, namun Ensok mendorongnya hingga tewas. Kematian ayahnya itu diyakini semua orang sebagai kecelakaan, padahal sangat jelas Ensok adalah pelakunya. Dan di saat itulah ia tahu kalau ternyata kematian seseorang bisa disembunyikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu kandung Ensok tiba-tiba datang. Kedatangannya itu untuk mencairkan uang asuransi. Dan saat itulah ia baru tahu jika seseorang bisa mendapatkan uang atas kematian orang lain. Fakta lebih kelam akhirnya terbuka. Saat malam kebakaran yang merenggut nyawa orang tua Solah ternyata pingsan saat Solah hendak membakar rumah itu. Momen itu disadari oleh Ensok yang kala itu sudah mengetahui penderitaan yang orang tua Solah berikan kepada Solah. Maka dari itu ia pun tak pikir panjang dan menjadi orang yang sudah membakar rumah itu. Saat membawa Solah keluar, ternyata Ibu Kim sudah menyaksikan semua kejadian di sana. Dan mulai dari sanalah ia hidup sebagai anjing peliharaan Ibu Kim. Dan rahasia itulah yang membuat Ibu Kim harus menyusul Mr. Beck atau Lee Soo-ho yang terlebih dahulu sudah merasakan siksa kubur. Solah mendengar cerita itu dengan air mata yang tidak bisa ia bendung. Solah menegaskan jika semua itu bukanlah balas budi seperti yang Ensok katakan, melainkan penderitaan yang Ensok berikan secara tidak langsung. Bahkan saking kecewanya, Solah pun pergi dengan satu kata agar Ensok tidak memanggil namanya lagi. Di dalam penjara, Ensok hanya bisa meratapi perbuatannya yang diakibatkan karena ketakutannya yang tidak berani mengutarakan perasaan.
Dan akibatnya, Eun-sok pun mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel penjara. Singkat cerita, Royal Action kini diteruskan oleh Sol-ah. Dibantu Woo-sok, Sol-ah kerap mengadakan acara amal untuk anak yatim piatu. Chaerin atau bocah yang dibakar oleh ibunya agar mendapatkan uang asuransi kini sudah pulih dengan bekas luka yang sama seperti yang Sol-ah miliki. Sementara itu, kita diperlihatkan detektif Gong yang memberitahu Woo-sok kalau kini Ju Yun-soo dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Hukuman maksimal karena telah menghabisi adik Woo-sok. Dan kini ia meminta maaf karena sudah membiarkan Woo-sok berjuang sendirian. Semenjak hari itu, hidup Woo-sok berubah. Karena kini setiap kali ia pulang kerja, ada Sol-ah yang selalu memasak makanan untuknya. Hingga di suatu waktu, Woo-sok pun berani untuk memberikan cincin lamaran kepada Sol-ah. Setelah lamaran itu, Sol-ah mengemasi barang-barangnya karena kini ia memutuskan untuk melepaskan Royal Action. Ia menyusuri tempat yang sudah memberikan kenangan di hidupnya. Dan setelahnya, Sol-ah disambut oleh masa depannya. Dan drama pun ditutup dengan Sol-ah dan Woo-sok yang kini sedang memajang lukisan milik mendiang ayah Sol-ah di Museum Internasional. Drama pun tamat ditutup dengan ending yang cukup memuaskan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.